Setiap hari adiknya ini selalu memohon ke kakaknya untuk naik ayunan di depan sekolahnya yang angker. Dan ternyata alasan dibaliknya itu serem banget. Suatu hari adiknya ini yang paling kecil selalu memohon ke kakaknya untuk meminta dia untuk naik ayunan di depan sekolahnya. Dan pas dianterin ke depan ayunannya, itu cuma kakaknya doang yang naik, dianya enggak, cuma ngeliatin kakaknya doang. Di sini kakaknya belum mikir aneh-aneh sampai akhirnya malam tiba, kakaknya tidur, adiknya itu selalu ngagetin dari belakang dan neror dia, besok main ayunan lagi ya. Kakaknya ini selalu marah banget gara-gara adiknya itu selalu natap dengan tatapan yang aneh banget. Bahkan pas lagi mau tidur kayak gini, diteror lagi, dia bilang, besok main ayunan ya. Lagi makan pagi dibisikin, ayo hari ini kita main ayunan ya. Saking keselnya akhirnya ya udah dia diturutin sama kakaknya di hari kedua nih. Kakaknya yang main, adiknya itu cuma ngeliatin doang. Besok paginya adiknya nengok ke kamar kakaknya dan ngomong, ya kok gak kenapa-napa sih. Dan ternyata lanjut berdua. Setiap hari adiknya ini selalu memaksa kakaknya untuk main ayunan di depan sekolahnya yang angker. Dan ternyata alasan adiknya serem banget. Kakaknya ini sampai stres karena diteror, ayo main ayunan, ayo main ayunan. Di hari pertama diturutin, hari kedua juga diturutin sama kakaknya. Di hari kedua tetap sama nih, adiknya nggak main, kakaknya doang yang main ayunan, adiknya cuma ngeliatin doang. Kakaknya ini sampai heran dan nanya, kok aku doang sih yang main, kok kamu enggak? Nggak apa-apa kak, nggak apa-apa, aku nggak mau main. Dan di malam hari kedua, kakaknya itu tiba-tiba mimpi buruk. Dan pas bangun-bangun, adiknya itu melongo dari pintu kamar dan langsung ngintip kakaknya dan bilang, ya kok dia gak kenapa-napa sih? Pokoknya dengan muka kecewa kayak gitu. Sampai akhirnya dia ngelapor lah ke mamanya yang lagi cuci piring. Ma, aku dibohongin nih. Bohongin apa? Jadi sekolah aku itu punya cerita horor, di mana sekolah aku itu dulu adalah rumah sakit bekas zaman penjajahan dulu. Di sekolah juga kebetulan banyak banget kuburan. Dan katanya kalau orang 2 hari berturut-turut itu main ayunan di depan sekolah, dia akan meninggal. Lainnya aku udah ngajak kakak 2 hari berturut-turut main ayunan, kok dia masih hidup aja? Ibunya langsung kaget dong. Maksud anak ini apa, mau ngebunuh kakaknya? Dan di sini kakaknya langsung melong, langsung kaget. Hah, adek gue maksudnya ngajak gue main ayunan tuh untuk ngebuktiin mitos itu. Dan ternyata alasannya itu cuman pengen ngeliat kakaknya mati dan ngebuktiin mitos yang ada. Kalian ingat gak kalau ada seorang YouTuber mukbang yang terkenal waktu itu namanya Ketiap? Nah, videonya yang ini tuh sempat bikin heboh karena tuh dianggap oleh orang-orang kalau sebenarnya tuh dia mengalami penyiksaan di balik video mukbangnya dia. Dan di video ini tuh kelihatan banget dia tuh kelaparan, jadi diduga tuh jangan-jangan selama ini tuh dia nggak dikasih makan, cuma dikasih makan saat lagi bikin video aja. Dan di sini tuh terdapat kayak luka gitu, luka lebam-lebam gitu di bibir sama di sininya, dan diduga itu adalah hasil kekerasan. Nah, terus di sini tuh ada so delicious, itu tuh ada SOS-nya tuh gede, dianggap dia tuh minta pertolongan. Karena seperti kita tahu bahwa SOS itu adalah kode Morse untuk meminta pertolongan. Nah, menurut kalian apakah Ketiap itu benar-benar disiksa atau enggak? Dan kalau kalian suka sama video-video kayak gini, jangan lupa kalian subscribe YouTube aku, linknya ada di bio aku. Dua cewek ini benar-benar nekat banget masukin cowok ke dalam mobil cuman karena dia ganteng, tapi siapa dia sebenarnya ini benar-benar parah banget. Jadi kisahnya ada 2 orang cewek yang lagi jalan di tempat yang sepi banget, tiba-tiba dia diberhentikan sama seseorang ini. Nah, orang ini mobilnya tuh mogok, jadi dia kayak butuh tumpangan gitu. Pas dia datang, temennya tuh udah gak setuju, tapi temen yang ini suka banget soalnya cowok itu ganteng. Nah, setelah mereka berdebat, akhirnya cowok itu masuk juga lah di mobilnya. Cowoknya selalu ajak ngomong cewek yang di belakang, tapi cewek yang di belakang tuh gak suka banget sama dia. Nah, terus tiba-tiba diem-diem cewek yang di belakang itu buka tas cowoknya, isinya itu adalah gelang-gelang cewek. Hal itu ngebuat cewek yang di belakang tuh benar-benar curiga banget sama cowok itu, tapi cewek yang di depan tuh malah tambah suka sama cowok ini. Sampai tiba-tiba cewek ini melihat peringatan di handphone kalau misalkan ada beberapa tubuh yang ditemukan di jalan tersebut. Dan ternyata akhirnya ini benar-benar terparah sih guys, kalian gak akan nyangka. Polisi ini yakin banget kalau penjahat yang ada di peti itu nggak meninggal, dan akhirnya ini yang dia lakukan guys. Jadi kisahnya ada penjahat yang bernama Steak, dia itu jahat banget guys. Tapi saat polisi menangkap dia tiba-tiba meninggal. Dan ini adalah pemakamannya dia guys, semua temennya datang. Tapi polisi itu juga datang karena polisi itu masih kesel banget. Harusnya dia bisa menangkap buronan ini, tapi kok dia malah meninggal. Sampai akhirnya tiba-tiba polisinya tuh curiga akan sesuatu, dan dia langsung guys mendapat ide yang cemerlang. Dia langsung datengin peti dari Snake yang bikin semua orang tuh kaget. Dan dia buka dong petinya. Terus di dalam peti beneran ada Snake. Dan dia akhirnya coba untuk nutup hidungnya Snake. Karena polisinya tuh curiga kalau misalkan Snake itu pura-pura meninggal. Di sini pacarnya sama temen-temennya udah takut banget. Tapi ternyata polisinya salah, Snake beneran meninggal. Sampai akhirnya polisinya disuruh pergi dari situ. Dan bener aja dong Snake bangun karena Snake itu pura-pura.
Tapi temennya cepet-cepet tutup petinya supaya polisinya nggak tahu sama sekali. Kamu harus lewatin dan jangan pernah ngomong sama orang yang ngelambain tangan dengan tangan kebalik kayak gini. Jadi awalnya di sini ada cewek dan cowok lagi pacaran. Tiba-tiba di tengah hutan mereka berantem dan cowoknya nurunin cewek gitu aja. Gak berapa lama cowoknya kembali lagi karena kasihan sama ceweknya. Akhirnya ceweknya pun langsung masuk mobil. Tapi sepanjang perjalanan, si cowok ngelihat ada wanita melambaikan tangan dengan tangan kebalik kayak gini. Si cowok pun langsung lewatin begitu aja karena dia tahu kalau melambaikan tangan dengan tangan seperti itu berarti dia udah meninggal. Tapi si ceweknya akhirnya ngomong dia harusnya tetap ngajak cewek itu untuk masuk ke mobilnya dia. Karena ternyata ceweknya itu malah tepuk tangan dengan tangan terbalik. Ya mana pas cowoknya ninggalin ceweknya di hutan, ceweknya itu meninggal guys. Jadi ini hantunya doang. Cewek ini naik kereta tengah malam bersama dengan teman-temannya, tapi tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang selalu ngeliat ke arah dia. Tiba-tiba teman-temannya harus turun, nah sedangkan dia harus menunggu stasiun yang selanjutnya. Dia mulai risih nih sama ibu-ibu yang dari tadi ngeliatin dia. Dia coba senyum tapi ibu-ibu itu tetap diam aja. Sampai tiba-tiba ada seorang cowok yang datang dan bilang ke dia gimana kalau kita turun di stasiun selanjutnya. Tapi cewek ini malah bingung karena dia nggak kenal sama si cowok ini. Keretanya udah mau berhenti nih cu, dan cowok ini masih maksain dia untuk turun bersama dan jangan berada di kereta ini lagi. Bahkan cowok ini ngasih kunci mobil dan dompetnya supaya cewek ini tuh percaya. Akhirnya cewek ini pun ikut turun sama si cowok. Dan ternyata cowok ini lagi nelpon 911. Cewek ini nanya kenapa, apa yang terjadi. Ternyata si cowok adalah seorang dokter. Dan dia tahu ibu yang dari tadi ngeliatin ke arah cewek. Kenapa dia nggak berkedip sama sekali? Karena dia tuh sebenarnya udah meninggal. Jadi kayak mayat hidup gitu. Nah makanya cowok ini nggak mau cewek itu jadi berbahaya kalau sendirian. Ini mungkin jadi salah satu foto terhoror yang pernah gue lihat ya guys. Padahal di sini tuh nggak ada setannya loh. Jadi ini adalah sosok dari Joseph Goebbels, yaitu seorang pendukung utama dari Hitler dan bergabung di Nazi pada tahun 1924. Seperti yang kalian tahu, Nazi itu kan sudah memusnahkan jutaan orang Yahudi ya. Dan ini adalah salah satu foto candid yang diambil oleh seorang fotografer, namanya itu Alfred Eisenstadt. Jadi di 1933 lalu itu ada acara namanya League of Nations. Jadi kayak banyak orang kumpul gitu, orang penting. Dan salah satunya dia, dan ini pas foto itu dia kayak happy-happy aja kan. Sampai akhirnya satu foto candid ini menjadi perbincangan. Kenapa? Karena ini adalah tampang dia pas tahu yang motoin foto ini adalah seorang Yahudi. Jadi si fotografernya ini si Alfred Yahudi guys. Kalian bisa lihat kan matanya. Foto ini tuh sampai ada julukannya yaitu Eyes of Hate atau mata penuh kebencian. Bayangin kalau kalian jadi Alfred. Jangan pernah bukain pintu, apalagi kalau kalian sendirian di rumah dan melihat orang yang gak dikenal kayak gini. Ini bahaya banget guys. Jadi ini ada salah satu keluarga yang baru pindah ke apartemen. Kalian tahu kan lantai apartemen kan lumayan tinggi. Nah itu dia ditinggal sendiri sama orang tuanya di rumah karena orang tuanya lagi kerja. Tiba-tiba ada yang mencet bel. Padahal dia ingat orang tuanya itu gak mungkin mencet karena mereka punya kunci cadangan. Akhirnya dia pelan-pelan dong nanya ini siapa di depan. Ada orang yang mau servis katanya, udah datang, udah dijadwalin. Tapi karena gak begitu percaya, dia lihat dulu dong lubang kunci. Dia perhatiin nih, sosoknya sih kayak orang-orang baik, pakai jas rapi, bawa buku-buku kayak gini. Tapi setelah dia lihat secara detail, nih kalian lihat deh ke bawah, di sebelah sini itu gak sengaja kelihatan ada kapak guys. Untung aja dia hampir gak buka tuh pintu kan, karena pas setelah dia lihat lagi di depan, orang itu masuk ke kamar lain. Dan kisah nyata pembantu asal Indonesia yang kerja di luar negeri ini dipulangin lagi ke Indonesia karena ada sesuatu yang nempel di badan dia. Asli guys, ini serem banget. Jadi namanya ini Ibu Wati. Dia itu kerja di luar negeri tapi nggak disebutin di mana. Jadi setiap malam itu anak-anak di rumahnya itu selalu ngedenger dia tuh nangis. Dan itu selalu kejadiannya tiap jam 2, jam 3 pagi. Dan keluarga ini mikir, mungkin dia kangen aja kali sama keluarganya di Indonesia. Tapi ini tuh berlangsung berbulan-bulan. Suatu siang bapak ini lagi benerin lampu, terus kayak ada yang lewat di kamar-kamarnya gitu. Terus pas dia tanya, kamu lagi main ya di dalam? Dikira anaknya kan. Taunya anaknya munculnya dari belakang. Dan dia baru sadar ternyata siapa tuh di ruangan itu. Di sini si Ibu Wati udah mulai panik. Dia sadar hal sesuatu yang gak benar terjadi di rumah ini karena sesuatu yang nempel di badan dia. Si bapaknya ini langsung mikir, apa jangan-jangan ada orang jahat yang lagi ngincer Ibu Wati. Makanya dia mau telepon polisi kan. Tapi Ibu Wati langsung bilang, ini bukan manusia. Lanjut part 2. Jadi bapaknya ini kaget banget pas dia manggil anaknya di sini. Kok gak keluar-keluar, gak ada yang respon. Tapi setelah tahu ternyata anaknya itu lagi main di ruangan tengah dan anaknya itu muncul dari sini, bapaknya kaget. Bapaknya langsung mikir, tadi di ruangan itu berarti siapa yang lari-lari?
Mereka langsung mikir ada sesuatu yang aneh terjadi di kamarnya setelah Ibu Wati itu nangis-nangis terus tiap malam. Dan ternyata emang ruangan itu pas dicek gak ada orang. Si Ibu Wati ini langsung kaget. Karena sebenarnya si Ibu Wati ini tahu orang yang tadi dilihat sama keluarga ini tuh di ruangan itu siapa. Langsung si bapaknya ini langsung kayak bilang, wah jangan-jangan ini pasti orang jahat nih yang ngincer Ibu Wati. Ditelepon lah itu 911 kan. Dia langsung bilang ke bapaknya, jangan telepon polisi, karena ini nggak ada hubungannya sama polisi. Tapi ini adalah sesuatu yang nempel di badan saya yang dikirim sama orang Indonesia juga untuk melindungi saya waktu saya kerja di sini. Diusir ke pendeta pun nggak ngaruh, sampai akhirnya Ibu Wati ini dipulangin lagi ke Indonesia karena dirasa sudah menakutkan. Siapa yang nggak tahu sih kisah pocong dari Indonesia ini? Tapi kisah pocong kali ini asli guys, serem banget. Suatu hari seorang anak bernama Imelda itu habis pulang ngaji guys malam-malam dan dia sendirian. Dia selalu ngelewatin hutan-hutan kecil dengan pohon-pohon yang tinggi. Dari awalnya yang takut sampai akhirnya biasa aja karena udah setiap hari dia kayak gini. Sampai suatu malam dia dengar suara kresek-kresek. Dia langsung mikir dong, paling itu kucing liar doang, tapi kok ini kayak orang loncat. Sampai akhirnya dia ngarahin senternya ke ujung sana dan ngeliat putih-putih kecil. Dia masih gak kepikiran itu apa, tapi lama-lama putih-putih itu kok loncat, dan loncatannya itu panjang banget. Sampai akhirnya di depan muka dia itu muncul pocong, dia langsung lari guys. Sampainya di rumah, ibunya bilang, kamu ketemu pocong, kamu peluk gak pocongnya? Dia tuh dari yang ketakutan sampai akhirnya bingung. Ibunya bilang, kamu cepetan cari pocongnya dan peluk. Lanjut part 2. Pernah denger gak hantu yang ngeri banget asal Jepang yang kalau dia muncul selalu ngeluarin suara teke. Jadi anak ini dan temennya itu Makoto lagi naik kereta malam-malam karena pulang larut malam gitu dari sekolah. Dan kebetulan emang mereka ketinggalan kereta dan tiba-tiba suasananya itu dingin karena tiba-tiba kosong. Makoto ini bilang katanya dulu di sini itu pernah ada arwah anak cewek yang kelindes kereta. Dan arwahnya itu jadi dendam banget, tapi dia langsung motong kata-katanya si Makoto ini. Jadi Makoto itu belum sempat cerita full, tiba-tiba ada suara teke. Di ujung lorong tiba-tiba ada kayak celurit panjang gitu yang muncul. Dan tiba-tiba muncul sosok yang bikin mereka kaget banget karena itu adalah sosok cewek yang badannya hampir kebelah dua guys. Di situ mereka shock banget dan mereka langsung lari. Tapi pas diajak lari tiba-tiba si Makoto itu pas ditarik tangannya udah dingin dan mukanya itu pucet. Lanjut part 2. Mereka kaget banget karena ngedengar suara cewek itu ngeluarin suara teke. Dia langsung panik dan narik temennya si Makoto ini untuk ke atas. Tapi tiba-tiba Makoto itu cuma bengong, matanya terbelalak, terus dia badannya kebelah dua guys. Asli dia kaget banget. Di situ badan Makoto jatuh dan matanya itu ngelek ngeliatin dia. Dan pas dia lagi panik-paniknya, tiba-tiba di kuping dia itu kedengeran suara teke. Bahkan dia nunjukin sosoknya di depan mukanya. Di situ dia bilang, akulah teke. Dia adalah arwah seorang anak wanita yang jatuh ke rel kereta dan bahkan gak ada yang nolongin sama sekali sampai badannya terbelah dua. Dan sekarang dia bisanya berjalan menggunakan tangannya dan mengeluarkan suara teke. Dan dia bilang katanya kamu harus menyebarkan kisah aku ini ke orang lain. Karena kalau enggak kejadian yang sama akan terus-terusan berulang di sini. Video aslinya di sini. Salah satu kasus mengerikan yang pernah gue bahas ini terjadi di Filipina guys. Dan please kalau gue bahas ini kalian gak usah cari-cari foto waktu dia kejadiannya kayak gimana, karena itu serem banget. Ini bahkan Facebooknya dia masih ada, statusnya udah remembering, yaitu Facebook yang biasanya orangnya udah meninggal yang punyanya. Ini lengkap sama foto-fotonya guys. Hari ini kita bakal bahas Christine Lee Silawan. Tapi please jangan dicari foto-foto kejadiannya. Anak ini bernama Christine Lee Silawan, umurnya baru 16 tahun dan waktu itu dia udah kayak mau masuki SMA gitu. Dia punya cita-cita untuk menjadi pramugari di Filipina, tapi sayangnya cita-cita itu nggak pernah kesampaian. Suatu hari di tanggal 10 Maret 2019, Christine ini itu adalah anak yang rajin banget pelayanan ke gereja guys. Jadi dia minta izin sama mamanya untuk pergi ke gereja pada hari itu. Ini mamanya, ya akhirnya mamanya mengizinkan dong, karena emang itu bukan sesuatu yang aneh yang dilakukan Christine. Dan udah berulang kali, jadi mamanya otomatis ngizinin. Waktu itu Christine ini izin ke mamanya untuk ke gereja yang namanya itu Sacred Heart Parish di Cebu, Filipina. Dan di sana dia pergi sendirian. Mamanya ya udah ngasih-ngasih aja. Tapi anehnya pada malam itu misa sudah selesai, pelayanan sudah harusnya selesai,
Tapi kok Christine gak pulang-pulang? Mamanya mulai panik nih. Sampai akhirnya mamanya lapor ke polisi. Sampai akhirnya setelah membuat laporan, jam 5 pagi keesokan harinya, polisi menemukan seorang jenazah perempuan, anak yang ciri-cirinya mirip dengan Christine, dan melaporkan akhirnya ke mamahnya Christine dan mengkonfirmasi kalau misalkan itu adalah Christine yang semalam itu hilang. Tapi keadaannya udah asli guys, ini gue merinding ya, ini ngeri banget. Di lapangan Sitio Mahayang, Cebu, Filipina, jenazah Christine sudah ditemukan tergeletak kayak orang tiduran gitu, udah tidak bernyawa. Dan di sana keadaannya adalah dia tidak memakai pakaian apapun dari pinggang ke bawah guys. Jadi kayak cuman semacam bajunya doang ke atas. Gak cuma sampai situ aja keadaannya, inilah yang mengapa gue bilang kalian gak boleh cari fotonya. Karena gak cuma sampai situ aja, tapi di bagian leher ke atas, dari sampai ke atas ini, kulit mukanya itu ditarik guys, dikulitin. Sampai kalau kalian kebayang tengkorak-tengkorak di lab IPA lah, kayak gitu guys bentukan terakhirnya. Pas polisi lagi nyari-nyari ini tersangkanya kira-kira siapa ini yang ngelakuin hal sekeji ini. Ada di satu tempat polisi nangkep juga orang yang menguliti orang lain juga, namanya itu Jonas Bueno. Tapi dia nggak ngaku kalau misalkan itu adalah dia yang ngelakuin itu ke Christine, bukan dia. Langsung dong polisi ngecek CCTV di kejadian yang kemungkinan si Christine ini waktu hari hanya nih hilang nih tanggal 10 Maret. Dan kalian harus tahu ternyata ada CCTV di jalan sama seorang cowok. Kalian harus tahu siapa. Ini lanjut part 2 karena 3 menit gak cukup, langsung gue upload. Cewek ini terkenal nih di sosmed, soalnya wajahnya cantik banget. Tapi sebenarnya semua fotonya editan dan wajah aslinya biasa aja. Tiap hari banyak banget nih cowok-cowok yang nge-DM dia buat ngajak kenalan. Bahkan suatu hari cowok yang dia taksir juga ngechat dia. Cowok itu sampai ngajak ngedate. Awalnya cewek ini seneng banget, tapi dia sadar kalau wajahnya di sosmed kan palsu. Gak mungkin nih dia nunjukin wajah aslinya yang beda banget sama di foto. Tiba-tiba di handphonenya muncul aplikasi aneh. Katanya ini tuh aplikasi ajaib yang bisa ngubah wajah asli cuma dengan ngedit-ngedit aja. Tapi kalau HP-nya nggak ada sinyal atau baterainya habis, wajah aslinya bakal balik kayak semula. Dan beneran berhasil. Cewek ini berangkat ngedate dengan percaya diri karena wajahnya jadi cantik. Dia ketemu nih sama cowok itu, dan cowok itu juga kelihatan ganteng banget. Mereka seneng nih berduaan di taman bermain. Sampai tiba-tiba cowoknya ngajakin masuk ke wahana ini, dan HP cewek itu jadi nggak ada sinyal. Karena setiap malam itu datang koin emas, akhirnya Sofia terus-terusan turun dan akhirnya lilinnya mati. Di sini babysitternya langsung nyari lilin baru, dan pas dia nyalain lilin, dia lupa yang mana ya lantainya. Semua lantainya itu nyatu dan gak ada pintunya, gak ada gagangnya, dia bingung yang mana. Sofia pun gak kedengeran ada di mana dan akhirnya susternya pergi. Berminggu-minggu kemudian ketika orang tuanya pulang, dia bingung anaknya kemana, susternya kemana. Dan tiba-tiba ada teriakan tangisan dari bawah lantai. Di situ ada suara Sofia yang teriak, "Ma, tolong aku di bawah sini, tolong aku." Langsung ibunya ini manggil orang untuk ngegali dan benar ketemu Sofia. Tapi dalam keadaan membusuk dan bermandikan koin emas kayak gini. Dan kabarnya sampai sekarang rumah tersebut masih ada di Cordoba, Spanyol. Dan kalau kalian datang malam-malam, akan terdengar tangisan Sofia yang minta untuk dibebaskan. Full videonya ada di Urban Legend dari Spanyol ini benar-benar ngasih tahu kita bahayanya pelit dan serakah guys, serem banget. Sebuah keluarga di Cordoba, Spanyol terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Anaknya Sofia dirawat oleh seorang babysitter yang namanya itu Isabella. Suatu hari Isabella cerita katanya anaknya di rumah lagi sakit banget dan dia kekurangan biaya. Dan walaupun dia untuk mencoba meminta uang kepada keluarganya si Sofia ini, orang tuanya menolak. Sampai suatu hari keluarganya itu emang setiap bulannya pergi guys, jadi seminggu sekali doang di rumah. Jadi Sofia itu cuma ada sama Isabella di rumah, dan suatu hari mereka itu di lorong ngelihat anak kecil pegang lilin dan ngebuka lantai. Dan pas dibuka lantainya itu ada koin emas, dan langsung aja di sini Isabella turun. Tapi karena badannya nggak muat, akhirnya dia nyuruh Sofia yang turun, dan akhirnya berhari-hari bahkan sampai seminggu koin emas terus-terusan datang. Di hari ke-8 pas Sofia turun ngambil uang, lilinnya padam. Lanjut part 2.
Jangan pernah gabung di Zoom meeting terlarang ini karena taruhannya nyawa kalian. Jadi ada room terkutuk yang sengaja dibuat untuk orang-orang bernyali besar yang akan join untuk bermain game dengan hantu. Sudah berkali-kali dibilangin jangan join, tapi mereka tetap mengadakan meet ini. Yang lebih anehnya, di dalam meet tersebut ada makhluk kuning yang tiba-tiba memilih orang secara acak dan mengancam akan mendatangi rumah orang yang terpilih seperti ini. Makhluk kuning itu bahkan berhasil melacak rumahnya dengan menggunakan GPS dan tiba-tiba makhluk itu menghilang. Tanpa berpikir hal yang aneh, mereka pun melanjutkan perkenalan mereka. Tapi tiba-tiba di tengah saling berbincang, servernya hilang dan satu persatu player tuh mulai kehilangan kewarasan. Bahkan pria ini sampai semua player tiba-tiba berubah menjadi kuning dan pas mereka berdua mau keluar, Guys, boneka ini serem banget deh. Katanya ini boneka terkutuk yang penutup matanya nggak boleh dibuka. Di tahun 2014 lalu, boneka ini ditemukan bersandar di pohon di suatu jalan di Singapura. Penemuan boneka ini sempat bikin heboh di internet. Katanya boneka ini tuh karya seorang seniman Amerika bernama Christy Bastet. Beredar kabar kalau boneka ini kepalanya bisa gerak-gerak sendiri. Bahkan pas ditinggal sendirian, bonekanya ngeluarin suara kayak wanita dewasa yang berbicara bahasa Malay. Kemungkinan pemilik sebelumnya sengaja nutup mata boneka ini supaya bonekanya nggak bisa pulang. Anehnya setelah ditemukan boneka ini hilang. Terus beredar foto di internet yang nunjukin kalau penutup mata bonekanya udah kebuka. Di hari yang sama ada kasus pria yang gantung diri secara aneh. Gak tahu sih ada kaitannya atau enggak, tapi yang jelas boneka ini kelihatan serem ya. Guys, siapa nih yang suka ngoleksi boneka Barbie? Boneka ini serem banget sih, mirip boneka Barbie, tapi ternyata bukan boneka biasa. Jadi awalnya boneka ini dibeli sama seorang wanita yang namanya Debbie. Bonekanya tuh bergaun pengantin dan pakai kalung. Debbie bilang banyak banget kejadian aneh sejak boneka ini ada di rumahnya. Pas bangun tidur, di badan suaminya tiba-tiba ada banyak luka cakaran, kayak cakaran tangan boneka. Pokoknya banyak banget kejadian aneh sampai Debbie ini ketakutan dan masukin bonekanya ke dalam kotak. Terus kotaknya padahal tertutup dan ditindih kotak lain, tapi tiba-tiba bonekanya pindah dan kalungnya lepas sendiri. Bahkan Debbie dan suaminya diundang ke suatu acara TV dan boneka itu ditaruh di kursi. Yang nonton kaget dong karena kursi yang ada bonekanya bergerak sendiri. Boneka ini akhirnya dibeli sama majalah paranormal dengan harga sekitar 15 jutaan. Ternyata boneka hantu bisa dijual mahal juga ya. Ini dia kronologi asli KKN di Desa Penari. Hah, kok bisa? Ini tuh juga udah ada filmnya yang baru rilis kemarin. Dan semua kejadian ini tuh aslinya terjadi di tahun 2009. Dan yang ikutan KKN di sini itu ada 6 orang. Nah, narasumber dari semua cerita ini tuh adalah salah satu orang dari ke-6 orang tersebut, yang bernama Nur. Nah, selain Nur ada satu orang lagi juga bernama Widya. Dan cerita ini pertama kali viral di Twitter. Tempat KKN Desa Penari ini katanya berada di Jawa Timur, yang tempatnya itu berawalan B. Mereka ini perginya berenam, ada Widya, Nur, Ayu, Bima, Anton, sama Wahyu. Dan mereka berenam ini semuanya temenan, gak ada yang pacaran. Yang menemukan Desa Penari ini sebenarnya adalah Widya. Karena dia itu merasa Desa Penari ini cocok karena dia itu masih asri banget, jadi mereka tuh bisa melakukan banyak proyek. Fast forward ke hari H mereka sampai. Jadi karena Desa Penari ini terpencil, jadi mereka tuh harus berhenti dulu pakai mobil di kota. Terus mereka harus pindah ke motor untuk masuk ke desa tersebut. Dan waktu mereka tuh naik motor mau masuk ke Desa Penari di tengah-tengah hutan, Nur itu tiba-tiba ngeliat seorang wanita cantik sedang menari di atas batu. Tatapan matanya tuh tajam banget dan dia itu cantik banget. Cewek ini tuh katanya melihat dan tersenyum kepada Nur. Dan waktu Nur ngeliat lagi, cewek itu udah nggak ada. Mereka pun akhirnya sampai ke rumah Pak Prabu, sang kepala desa. Pak Prabu ini bilang kalian tuh kayaknya nggak bisa deh ngelakuin KKN di sini. Dan setelah tektokan akhirnya Pak Prabu pun setuju untuk mereka melakukan KKN di sana. Dan waktu mereka tuh keliling-keliling desa, Nur itu sempat melihat sebuah batu yang ditutupi kain dan bawahnya itu sengaja diletakkan sesajen. Dan di atas batu itu Nur melihat sebuah sosok hitam dengan mata picing, merah menyala. Sekujur badannya ditutupi rambut, dan ada tanduk kerbaunya. Melihat hal itu Nur itu langsung bilang ke Ayu, ayo kita balik aja. Terus Nur ini juga melihat sebuah makam yang dikelilingi pohon beringin dan juga sesajen. Dari situ Nur ini langsung merasa gak enak badan dan dia itu minta izin untuk balik ke tempat penginapannya. Pak Prabu ini juga sempat memperkenalkan tapak tilas yang dilengkapi dengan kain merah dan juga janur kuning sebagai batas mereka. Jadi mereka tuh sama sekali nggak boleh lewat ke tapak tilas itu. Sampai akhirnya pada malam hari, Nur, Ayu, Widya ini tidur satu kamar beralaskan tikar. Nur ini kemudian langsung merasakan ada yang gak enak, dan tiba-tiba dia itu melihat sebuah sosok bermata merah dari sudut kamar yang minim cahaya.
Nur langsung kaget nutup mukanya dan baca-baca doa. Namun tiap kali dia selesai membaca doa, suara kayu yang digebrak itu terus muncul. Setelah itu Widya pun ngajak Nur untuk mandi di sinden. Itu tuh kayak sebuah candi yang emang digunakan untuk mandi. Di sana Nur pun masuk untuk mandi duluan. Pas masuk di sana Nur itu langsung mencium bau amis kayak daging busuk. Dan waktu dia mandi, dia itu merasa kayak ada yang nyentuh badannya bersamaan dengan air yang mengalir. Setelah dia lihat, ternyata air dalam kendinya itu dipenuhi dengan rambut. Dan waktu Nur udah selesai mandi, dia itu waktu mau keluar, pintunya itu nggak bisa dibuka. Dan dia melihat ada seorang sosok yang sangat besar, sampai menyentuh langit-langit dari biliknya. Pada akhirnya pihak kampus dan pihak keluarga itu datang menjemput mereka. Dan Ayu ini lumpuh total, tapi dokter ini sama sekali nggak tahu alasannya kenapa. Sampai akhirnya Ayu meninggal 3 bulan setelah kejadian. Dan Bima juga meninggal dunia. Tapi malam sebelum dia meninggal dunia, dia sempat teriak ular-ular. Mau lebih detail tapi nggak cukup waktunya. Kalau kalian mau part 2-nya, komen di bawah. Gimana menurut kalian guys? Menurut kalian ini cerita asli atau enggak? Komen di bawah.